selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian yang lagi dengerin podcast kali ini. Selamat datang di podcast Gandaria. Hai teman-teman. Tak kenal maka tak sayang, maka kenalin aku, Gilang Puji Pangestu. Aku gak sendirian nih, aku ditemenin dua narasumber aku yang tentunya keren-keren banget loh. Yang pertama ada Kak Halimatus Sadia. Halo teman-teman, nama saya Halimatus Sadia, bisa dipanggil Kak Halimatus. Dan yang kedua gak kalah keren nih, ada Kak Maulina. Hai, aku Nur Syadijah Maulana Yasin, tapi bisa dipanggil Maulina atau Ina. Jadi pada podcast kali ini kita mau ngobrolin apa sih? Pasti seru banget. Kalian pasti penasaran kan? Ya udah, aku kasih tahu aja ya Kak ya. Oke Kak. Jadi pada podcast kali ini kita mau ngobrolin strukturalisme dinamik dalam puisi Cinta Jauh di Pulau karya Chairil Anwar. Udah pada tahu belum? Kalau belum tahu, dengerin terus ya podcast kali ini. Daripada penasaran, langsung aja kita tanya-tanya ke narasumbernya kita. Ada Kak Maulina dan Kak Halimatus kan? Jadi yang pertama aku mau nanya nih, strukturalisme dinamik itu seperti apa sih Kak Maulina? Oke, ini aku mengutip dari apa yang dikemukakan sama Sayuti ya, pada tahun 2010. Jadi strukturalisme dinamik itu merupakan suatu pandangan atau perspektif yang tumbuh atau muncul akibat suatu proses yang relatif panjang, sehingga pemahaman terhadap latar historis suatu karya sastra itu menjadi suatu hal yang vital atau penting, seperti itu Kak Gilang. Jadi seperti itu ya. Untuk lebih dalamnya lagi kita tanya ke narasumber kita yang kedua, ada Kak Halimatus. Kalau menurut Kak Halimatus itu seperti apa? Jadi gini Kak Gilang, strukturalisme dinamik ini adalah pengkajian strukturalisme dalam rangka semiotik. Jadi hasil suatu karya sastra ini dilihat sebagai sistem tanda. Nah, itu saya mengutip dari Pradopo pada tahun 2010. Tadi kan Kak Halimatus jelasin bahwa karya sastra sebagai sistem tanda seperti itu Kak ya? Iya Kak. Lalu apa sih fungsinya sistem tanda itu tadi? Tolong jelasin daripada sobat Gandaria di rumah pada penasaran kan? Ya jadi begini kakak-kakak dan teman-teman, saya sudah menyebutkan tadi bahwa suatu hasil karya sastra itu mempunyai sistem tanda. Nah, sebagai sistem tanda itu memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama bersifat otonom, yang kedua bersifat informasional. Jadi yang pertama ini bersifat otonom, yakni tidak menunjuk di luar dirinya. Jadi ini adalah bersifat internal gitu. Jadi suatu karya sastra itu mempunyai fungsi sebagai internalnya saja di dalam karya sastra tersebut yang kita baca ya gitu. Jadi yang kedua ini bersifat informasional, yakni menyampaikan pikiran, perasaan, gagasan gitu Kak. Jadi kedua fungsi ini yaitu bersifat dinamis, berjalan ke arah lebih baik gitu. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Lalu aku masih penasaran nih. Lalu untuk menerapkan pendekatan strukturalisme dinamik itu apa aja sih yang harus disiapkan seperti itu Kak? Oke. Ini izinkan saya menjawab ya. Jadi kalau kita mau melakukan suatu kajian karya sastra menggunakan perspektif strukturalisme dinamik itu ada dua hal vital yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus memandang bahwa karya sastra itu merupakan suatu bentuk yang disusun oleh unsur-unsur serta elemen-elemen. Jadi dia muncul bukan karena tanpa alasan gitu ya, dia muncul karena adanya struktur dan elemen. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah karya sastra itu selalu berkaitan dengan pengarang, pembaca atau penikmat, dan realitas atau kenyataan hidup yang melatar belakangi terciptanya karya sastra tersebut. Jadi kedua hal tersebut memiliki kaitan erat antara satu dengan yang lain, seperti itu Kak. Baik, cukup menarik sekali ya pembahasan kita kali ini. Ngomong-ngomong di awal tadi kan aku udah menyinggung mengenai puisi Chairil Anwar yang berjudul Cinta Jauh di Pulau ya Kak ya. Pasti sobat Gandari pada penasaran kan puisinya seperti apa? Nih, kali ini aku mau bacain puisinya biar nanti kakak-kakak ini yang analisis strukturalisme dinamiknya. Oke. Siap ya? Siap.
Cintaku Jauh di Pulau. Ya. Cintaku Jauh di Pulau, karya Hairil Anwar. Cintaku jauh di pulau, gadis manis, sekarang iseng sendiri. Perahu melancar, bulan memancar. Di leher kukalungkan oleh-oleh buat si pacar. Angin membantu, laut terang. Tapi terasa aku tidak akan sampai padanya. Di air yang terang, di angin yang mendayu, di perasaan penghabisan segala melaju. Ajal bertahta sambil berkata, tunjukkan perahu kepangkuanku saja. Amboi, jangan sudah bertahun kutempuh. Perahu yang bersama kan merapuh. Mengapa ajal memanggil dulu, sebelum sempat berpeluk dengan cintaku? Manisku jauh di pulau, kalau aku mati, dia mati iseng sendiri. Terima kasih. Sekarang udah pada tahu kan puisi Wah, keren banget ya emang. Dalam banget kata-katanya ya Kak. Tadi sudah dibacakan ya sama Kak Gilang ya. Aku pengen tanya nih Kak, kira-kira menurut Kak Gilang apa sih yang ingin digambarkan oleh pengarang melalui puisi ini Kak? Jadi puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Hairil Anwar ini menceritakan mengenai usaha si aku untuk bertemu gadis yang jauh di pulau seperti itu. Jadi gadis itu tuh disebut gadis manis yang dia impikan gitu. Untuk bertemu gadis tersebut, dia itu melakukan banyak sekali usaha-usaha. Akan tetapi apalah daya, malah ajalnya dulu yang memeluk dirinya. Jadi belum sempat bertemu dengan gadis impiannya, ajalnya menjemput si aku terlebih dahulu seperti itu. Tragis ya ternyata maknanya. Iya, seperti Dalam itu, Kak. sekali ya Kak. Iya. Jadi gambaran dari puisi Cintaku Jauh di Pulau itu seperti itu. Lalu untuk analisis strukturalisme dinamiknya tuh seperti apa? Coba Kak Halimatus untuk menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi setelah saya mendengar puisi dari Kak Gilang yang dibacakan tadi ya teman-teman, menurut saya dalam puisi ini ada koherensi atau pertautan. Nah, koherensi ini sangat erat di dalam makna-makna di dalam puisi tersebut gitu. Jadi misal nih ada kesatuan imaji, misal kayak di imaji percintaan kayak gadisku, gadis manis, cintaku yang kayak ada di sajak-sajaknya ya. Seperti oleh-oleh buat si pacar gitu. Jadi kan itu adalah sebuah gambaran bahwa kita tuh sedang jatuh cinta kepada seseorang gitu ya teman-teman. Terus suasananya, menurut aku suasananya yang udah kita dengarkan nih dari awal, udah kita dengarkan Cintaku Jauh di Pulau, gadis manis. Nah itu bernuansa, suasananya itu romantis gitu, keromantisan antara ke satu pihak kepada kedua pihak ini, bahwa mereka tuh saling merindukan ya mungkin. Terus menurut saya latarnya juga ada laut, dimana si aku ini berusaha gitu untuk bertemu dengan gadis yang dia rindukan gitu. Jadi udah dijelaskan tadi kan, laut melancar, bulan memancar. Jadi itu latarnya ada di sebuah laut yang dimana letak jarak mereka tuh cukup jauh ya, antara berbeda pulau sampai gitu. Ya cukup seperti itu Kak. Wah, seperti itu ya Kak Halimatus ya. Ya, Kak. Kalau menurut Kak Maulina seperti apa sih? Oke, makasih kesempatannya ya Kakak host. Tadi sudah dijelaskan sama Kak Halimatus tentang imaji serta latar dan suasana kan ya. Di sini saya mungkin ingin menelaah tentang segi bunyi ya Kak ya, bunyi serta vokal dan irama. Yang pertama dalam pemilihan kata dan bunyi itu puisi ini memiliki keterkaitan yang sangat kuat antar maknanya. Jadi ada yang namanya aliterasi yang runtut seperti melancar, memancar, si pacar,
serta ulangan bunyi atau yang ulangan yang dalam seperti kata melancar, bulan, leher, ole-ole, kukalungkan, yang mana semua itu memberikan intensitas atau makna yang romantis serta menyenangkan dan berjalan tanpa halangan, dan itu adalah apa yang diungkapkan dalam bait kedua. Sedangkan pada bait ketiga dan keempat itu suasananya justru berkebalikan dengan bait kedua, yang mana suasananya murung, sedih, putus asa, dan maknanya ini diperkuat oleh bunyi vokal A dan U yang dominan atau kuat, yang mana sesuai untuk mengungkapkan kesan sedihnya dalam puisi ini. Lebih-lebih dalam kata-kata seperti mendayu, penghabisan, kemudian melaju, ajal bertahta, bertahun kutepuh, perahu merapuh, dan yang paling memperlihatkan kemurungannya itu ada di frasa ajal memanggil dulu. Jadi antara bunyi, pemilihan kata, frase, kalimat itu ada persamaan, yang mana semuanya itu memperbesar efek puitisnya dalam puisi ini. Seperti itu Kak. Wah, cukup Keren banget. keren sekali analisisnya dari Kak Maulina ini ya Kak, teman-teman. Lalu kalau menurut Kak Halimatus ini ya, gaya bahasa dalam puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar itu seperti apa sih? Jadi gaya bahasa yang digunakan dalam puisi tersebut ini, sebelum saya menceritakan gimana gaya bahasanya ya. Jadi dalam puisi tersebut ini menceritakan tentang ketragisan oleh pertentangan gitu antara keadaan yang baik, terus dia tuh cemas, takut dia tuh gagal untuk sampai ke pulau tersebut gitu ya, untuk bertemu dengan gadis pujaannya itu. Jadi antara lajunya usaha dan panggilan maut ini, serta antara usaha yang menguras tenaga bertahun-tahun. Nah itu disebutkan dalam bait keberapa tadi ya, mungkin perahu merapuh, sampai dia tuh mendayung perahunya sampai merapuh gitu ya teman-teman. Jadi sampai habislah segala usahanya dan bentuk sia-sianya gitu. Jadi maut yang menjemput sebelum berhasil, semua itu dipaparkan dalam paradoks dan antitesis antara baris ke-1 dan ke-2 menuju baris ke-3 dan ke-4 juga. Dalam tiap-tiap bait itu sampai bait ke terakhir aja itu sudah menceritakan bahwa sangat tragis ini tokoh si aku dalam puisi ini gitu. Nah dengan demikian ketragisan itu kian mencekam dari bait ke terus ke bawah ya teman-teman sampai bait terakhir. Jadi bait kelima ini juga merupakan anti klimaks yang membuat orang lebih berkontemplasi akan kegagalan yang tragis, dan yang membuat tokoh si aku ini berputus asa hingga sampai ajal menjemput tanpa dia bertemu dengan gadis manis yang dia idam-idamkan tersebut gitu. Berarti intinya gaya bahasa yang digunakan itu paradoks sama antitesis ya Kak. Iya. Ini aku izin nambahin dikit ya mengenai hubungan antar bait. Jadi dalam puisi ini hubungan antara bait yang satu dengan lainnya itu sangat kompak Kak, dalam menjalin strukturnya yang bermakna. Jadi dari bait pertama dulu ya tentu saja. Bait pertama itu dia memberikan gambaran bahwa cita-cita itu begitu menariknya. Dikiaskan dengan gambaran bahwa cita-cita itu bisa menjadi kenyataan. Gadis manisnya dia itu bisa diimpikan namun masih belum menjadi kenyataan. Dikiaskan berada di sebuah pulau nan jauh seperti itu. Dan yang bait kedua itu menggambarkan usaha si tokoh aku dalam puisi ini dengan menaiki perahu di laut yang terang dan bulan yang terang penuh romantik. Namun si aku ini tidak merasakan bahwa ia dapat menggapai cita-cita yang menggairahkan itu. Ini diperjelas dengan bait ketiga. Nah, bait ketiga ini diperkuat dengan bait keempat yang mana menggambarkan kegagalan si tokoh aku, yang mana dia itu merasa tidak dapat mencapai gadisnya karena maut tadi yang sudah lebih dulu menjemput dibanding takdir cintanya itu. Dan yang terakhir yaitu bait kelima, dia menggambarkan keputusan si aku yang cita-citanya sudah terbengkalai dan terkubur dalam-dalam. Seperti itu.
Wah, seperti itu ya Kak Maulina ya. Keren banget. Jadi kita dapat simpulin kalau di bait pertama dan kedua, ketiga dan keempat bahkan sampai seterusnya itu saling berkaitan seperti itu ya. Setelah aku dengar-dengar nih ini tadi, jadi bait 1, 2, 3 dan 4 itu merupakan klimaks dari puisi ini ya. Lalu untuk bait ke-5 dan 6-nya itu merupakan anti klimaksnya seperti itu. Yap. Wah, ternyata seru sekali kalau kita bisa menganalisis puisi dengan pendekatan strukturalisme dinamik. Kita dapat tahu unsur intrinsik dari suatu karya sastra yang ingin kita lakukan analisis seperti itu. Gimana nih Sobat Gandaria? Udah ada yang tertarik untuk melakukan analisis menggunakan pendekatan strukturalisme dinamik? Semoga aja ada teman-teman yang dapat terbantu dengan adanya podcast kami ini. Seperti itu Kak Aya. Ya, semoga ya. Iya. Baik, terima kasih Kak Maulina dan Kak Halimatus yang udah mau berbagi ilmunya di podcast kita kali ini. Aku Gilang Puji Pangestu undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast-podcast berikutnya. Bye bye. Sampai jumpa teman-teman. Makasih. Terima kasih.